Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel CJ TV dan apa kabar kalian? Aku lama nggak membuat konten karena sibuk. Jadi hari ini aku membuat konten lagi masalah yang ada di Malaysia. Dan mungkin banyak netizen Malaysia yang mengatakan kenapa kau sibuk, kenapa kau selalu mencampuri Malaysia. Aku bukan bertujuan untuk mencampuri, tapi aku mengedukasi biar tidak salah paham dan biar teman-teman calon TKI ataupun TKI Malaysia yang ada di Malaysia sana bisa paham dan tidak tertipu dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Jadi di sini aku selalu mengedukasi, memberi satu penjelasan, memberikan satu nasihat yang positif buat teman-teman di Malaysia ataupun calon TKI yang mau masuk ke Malaysia, guys. Dan untuk hari ini aku akan ngebahas masalah video yang dibuat oleh netizen Malaysia ataupun orang Malaysia saat ada warga asing yang belanja subsidi ataupun subsidi di Malaysia. Oke, kita lihat dulu videonya. 1, 2, 3 play. Mana beli? Itu nanti. Ya. Ini minyak berapa paket? 2 paket. Tak boleh, mi beli, tak boleh. Ini Malaysia punya orang saya beli. Ha. Ya kasih. Dia kasih siapa nama itu? Cashier. Ya. Cashier Speedmart. Itu nanti nah. You ada beli juga? Ada beli? Ada. Minyak. You saja beli. Ya. Ini macam beli botol punya. Nah, beli botol. Sekarang ini kita rampas. Okey? Kita rampas. Dapat jalan-jalan. Kadang. Ah, Kadang. garam. Garam dapat. Nah, okey balik ah. Okey ah. Kita boleh. So, Okey. ini Malaysia saya boleh beli. Oke, itu adalah video ataupun ada satu kejadian warga asing membeli minyak goreng. Dan kita tahu minyak goreng di Malaysia yang paket yang berbungkus plastik itu memang subsidi ataupun subsidi dan tidak diperjualkan oleh warga asing, atau warga asing tidak boleh membeli minyak tersebut ataupun gula, beras yang bersubsidi. Tapi video itu konten ataupun apa tujuannya aku nggak paham, tapi memang salah, tidak diperbolehkan. Tapi jangan dipersalahkan warga asing ataupun yang membeli minyak paket tersebut. Aku selalu mengatakan kalau kalian warga Malaysia ingin warga asing tidak boleh membeli minyak subsidi, minyak goreng subsidi, petrol, beras dan lain-lain. Setiap warga asing yang belanja di market, di kedai runcit, tanyakan paspor. Bila dia paspor, jangan dibagi minyak ataupun barang subsidi. Oke, secara logikanya seperti ini, guys. Biar kalian paham, biar aku menyeluruh untuk memberikan satu penjelasan. Kita membeli barang. Oke, kita contoh pergi ke kedai runcit beli minyak subsidi, kita warga asing. Kemudian yang mempunyai kedai runcit tersebut membeli barang. Apa salahnya kalau kita diberi barang-barang subsidi, walaupun kita tahu tidak diperbolehkan memberi ataupun membeli barang subsidi di Malaysia. Tapi kalau bila kita beli, mereka bagi, apa salahnya? Kalau kalian tidak memperbolehkan barang-barang subsidi kalian dibeli warga asing, minta paspor, tanda pengenal. Bila paspor jangan dibagi. Senang saja, simpel saja. Buatlah undang-undang seperti itu. Jangan popek-popek dia buat malu dekat media sosial macam itu. Video tadi adalah betul tidak diperbolehkan, tapi aku rasa ide ataupun ide bangang, tahu tak? Aku pun tak paham kalau setakat barang subsidi tidak boleh dibeli warga asing. Warga asing sanggup untuk membeli barang-barang yang tidak subsidi. Beras, minyak, petrol. Bukan tak sanggup, bukan tak mampu. Kalau hanya setakat macam itu saja. Jadi kalian warga Malaysia jangan sok-sok seakan-akan warga asing ini hidup dengan barang subsidi. Tidak bisa hidup kalau tidak makan barang subsidi. Salah besar, guys. Oke, buat netizen Malaysia itu adalah salah besar. Kalau hanya setakat untuk makan, tidak makan barang subsidi, sorry, kita mampu membeli, kita sanggup membeli. Berhubung kami membeli dapat diperbolehkan diberi si pemilik kedai runcit ataupun counter di market, apa salahnya? Buat undang-undang. Setiap membeli barang tunjuk paspor identity. Bila paspor jangan diberi
untuk warga asing. Jangan barang subsidi diberikan kepada yang memegang paspor, hanya untuk warga tempatan atau yang punya IC. Senang, simple, tak payah. Oke, contoh naik bus yang free, yang RM1. Orangnya kita nih tak mampu untuk menaiki bus dengan harga sebenar 2-3 ringgit. Orang nih, aku pun tak paham. Seakan-akan warga asing ini tidak bisa hidup, tidak boleh hidup tanpa barang subsidi. Oke, aku pun pelik kadang melihat statement-statement orang Malaysia ini. Aku pun betul-betul pelik, hanya di negara Malaysia yang betul-betul aneh, betul-betul pelik, tahu tak? Di seluruh negara, di seluruh dunia ini banyak pekerja asing, banyak warga asing, tapi bukan seperti di Malaysia. Itu tak boleh, ini tak boleh. Memang dalam segi undang-undang tidak diperbolehkan. Lihat di Arab Saudi, berapa banyak orang jualan orang Indonesia, orang Bangladesh, bukan seperti di Malaysia. Aduh, malulah sedikit guys, malu. Untuk orang Malaysia malulah sedikit. Kau ini mempermalukan diri sendiri, tahu tak? Aduh, aku pun pelik betul lah. Kadang pun geram, tahu tak? Bukan kita ini tak paham undang-undang, paham. Memang tidak diperbolehkan jualan, tidak diperbolehkan itu. Oke, sekarang nanti di video berikutnya aku akan mereaksi atau memberikan tanggapan. Ada satu video yang dibuat orang tempatan mengenai kedai runcit, rumah flat dikuasai warga asing dan ini. Oke, nanti aku akan memberikan satu penjelasan dan tanggapan di konten yang akan datang atau konten next video. Dan untuk video ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Dan jangan salah paham, aku membuat konten hanya untuk mengedukasi, memberikan satu penjelasan biar tidak salah paham. Orang Malaysia kadang dia punya pikiran, dia bilang IQ-nya tinggi tapi dia mempermalukan diri sendiri, tahu tak? Berpikirlah secara logik. Jangan ingat kami ini tidak paham dengan undang-undang, paham. Oke, nanti di next video kita bahas. Dan untuk video ini akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tedot.